Alkitabmu terdistorsi, Alkitabmu diubah-ubah. Kita dengan simpel saja, dengan tenang kita bertanya seperti mana yang asli. Karena kalau Alkitab kita orang Kristen itu sudah palsu, maka mereka jelas punya yang asli. Menurut iman umat muslim, ketika Allah menurunkan firman-Nya, terus manusia mampu untuk memalsukannya dan Allah gagal untuk menjaganya, maka kita secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah tidak lebih hebat dari manusia yang memalsukan kitab-kitabnya. Oleh karena itu, mengatakan Alkitab palsu sama dengan mengatakan Allah itu tidak mampu. Ketika teman-teman Kristen saya mencoba untuk merekomendasikan video saya kepada sahabat-sahabat muslim, teman-teman muslim kita berkata seperti min ghairil muqdi musyahadat maqati'il video. Itu percuma untuk menonton video-video tersebut. Ternyata mereka keberatan dengan sumber-sumber yang saya gunakan, yaitu Alkitab yang mereka anggap palsu. Makanya mereka bertanya seperti alam yakun alkitabul muqaddas muzwaran? Bukankah kitab suci Alkitab itu sudah dipalsukan? Jadi ketika saya mengutip sumber-sumber Alkitab, bagi mereka itu sebuah kesalahan dan mereka tidak ingin tahu soal itu. Karena Alkitab bagi mereka itu sudah dipalsukan, sudah didistorsi, sudah diubah-ubah sepanjang sejarah manusia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Ketika kamu sebagai orang Kristen dituduh kayak Alkitabmu palsu, Alkitabmu terdistorsi, Alkitabmu diubah-ubah, kita dengan simpel saja, dengan tenang kita bertanya seperti mana yang asli. Karena kalau Alkitab kita orang Kristen itu sudah palsu, maka mereka jelas punya yang asli. Dan mungkin beberapa umat muslim akan berkata, aslinya sudah dilenyapkan, aslinya sudah dihilangkan, bahkan dibakar. Tetapi hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena orang Kristen dan Yahudi tidak pernah membakar kitab-kitab suci mereka. Bahkan tulisan-tulisan suci saja dibiarkan tetap ada. Karena apa teman-teman? Karena itu haram hukumnya untuk melakukan hal tersebut. Kita orang Yahudi dan Kristen selalu menghormati tulisan-tulisan suci. Bahkan yang palsu sekalipun kita tetap biarkan saja beredar. Karena apa? Karena kita menghormati hal tersebut. Kita tidak membakar dan menghilangkan. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, seorang khalifah muslim pada saat itu, yang membakar Al-Quran yang lain yang tidak senada dengan Al-Qurannya, dibakar semua supaya ada terjadi penyeragaman. Sampailah kita pada Al-Quran yang kalian pegang saat ini, mushafnya yang disebut dengan Al-Quran Utsmani. Bahkan ketabahan orang Kristen untuk mempertahankan kitab-kitab suci mereka, tulisan-tulisan suci mereka, tercermin dalam sebuah kisah yang dituliskan di sumber yang nanti saya taruh di bawah. Kisahnya seperti ini. Pada suatu saat pemerintahan seorang muslim yang bernama Al-Asy'ari atau nama lengkapnya Abu Waqqas Al-Asy'ari di Syria, di mana Syria tersebut merupakan daerah yang juga dipimpin secara rohani oleh seorang patriark atau paus yang namanya Yohanna Abu Sedra II. Pada saat itu, sang khalifah mendukung adanya proses penerjemahan Alkitab dari bahasa Aramaik atau Syria kepada bahasa Arab pada saat itu. Dan penerjemahan ini dilakukan oleh Patriark Abu Sedra II. Suatu saat ketika sang khalifah lagi jalan-jalan melihat proses penerjemahan tersebut, sang khalifah menemukan kata Ibnullah atau anak Allah yang digelarkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dan pada saat itu sang khalifah langsung saja menyarankan untuk adanya perubahan dari kata anak Allah ini dihilangkan saja begitu untuk Isa Al-Masih. Tetapi tahu ndak apa jawaban dari sang patriark? Sang patriark menjawab demikian. Tidak. Sekalipun 1000 anak panah Tuhan menghujam dada saya tidak akan pernah mengubah satu huruf pun dari Injil Kudus kami, Injil Yesus Kristus Tuhan kami. Dan pada saat itu ketika sang khalifah melihat ketabahan dari patriark, sang khalifah mengatakan, teruskanlah, kamu lebih tahu apa yang kamu tuliskan. Jadi mentalnya orang Kristen baik dari dulu maupun sekarang itu kita tidak mengubah-ubah Alkitab, tidak memalsukan Alkitab, apalagi membakar Alkitab. Jadi itu alasan dan jawaban yang pertama. Mari kita langsung masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua, saya percaya sepenuh hati bahwa Allah akan menjaga firman-Nya. Seperti yang umat muslim percayai di dalam rukun iman mereka, di mana salah satunya adalah al-imanu fil kutub, iman terhadap kitab-kitab.
di mana kata kutub ini mengindikasikan bukan cuma satu, melainkan ada banyak kitab. Ketika saya melihat makna dari al-imanu fil kutub, ternyata maknanya adalah kita mempercayai, sebagai umat muslim, kalian mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya dan menjaganya. Jadi, kalau Taurat, Zabur, dan Injil, di mana Taurat, Zabur, dan Injil ini ada di dalam Alkitab, Zabur ini Mazmur, sekedar info. Taurat, Zabur, dan Injil ada dalam Alkitab, dipalsukan oleh manusia, maka secara tidak sengaja kita mengatakan bahwa Allah tidak mampu menjaga firman-Nya. Seperti halnya saya. Kalau saya menuliskan buku, dan contohnya Ahmad mengubah buku saya, jelas saya akan protes dan marah, dan ingin meluruskan kepalsuan yang dituliskan oleh Ahmad. Nah, bagaimana dengan Allah? Ketika Allah menurunkan, ya, menurut iman umat muslim, ketika Allah menurunkan firman-Nya, terus manusia mampu untuk memalsukannya dan Allah gagal untuk menjaganya, maka kita secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah tidak lebih hebat dari manusia yang memalsukan kitab-kitabnya. Oleh karena itu, mengatakan Alkitab palsu sama dengan mengatakan Allah itu tidak mampu. Mari kita masuk pada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah alasan sejarah. Sebelum kita menggunakan naskah laut mati, yang nanti saya akan jelaskan tentang naskah laut mati, kita menggunakan naskah yang namanya naskah Masoretik. Naskah Masoretik ini adalah naskah yang berumur sekitar 1000 tahun, seribuan Masehi. Dan kita menggunakan naskah tersebut untuk perjanjian lama. Kita menggunakan naskah tersebut bertahun-tahun, jadi kita tahu bahwa naskah tertua kita adalah naskah Masoretik. Kemudian pada tahun 19-an, kita menemukan naskah yang namanya naskah Laut Mati, atau bahasa Inggrisnya The Dead Sea Scroll. Naskah Laut Mati ini berumur lebih tua 10 abad daripada naskah Masoretik, yaitu sekitar pada abad 0 Masehi, bahkan sebelum Masehi. Ada sekitar tahun 100-an sebelum Masehi, 200-an sebelum Masehi, dan seterusnya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ketika Alkitab yang kita pakai ini merujuk kepada Masoretik, maka seharusnya kita berpikir bahwa Masoretik ini dari abad 0 sampai abad 10 pasti ada perubahan. Kan? Kita berpikir begitu. Tetapi ternyata baik dari Masoretik dan naskah Laut Mati ternyata tidak ada perbedaan. Meskipun jangka waktunya itu adalah 10 abad, 1000 tahun. Tetapi tidak ada perbedaan antara kedua naskah tersebut. Jadi apa artinya, teman-teman? Artinya Allah di sini menjaga firman-Nya dengan utuh. Baik naskah Laut Mati, baik naskah Masoretik itu tetap sama, meskipun berjarak 1000 tahun. Kesimpulannya, teman-teman, dengan bukti-bukti yang saya paparkan, jelas dan pasti bahwa Alkitab kita itu orisinil dan asli. Bahkan secara sejarah terbukti bahwa Alkitab yang ada pada kita itu asli dan bukan palsu. Karena kita tidak pernah membakar Alkitab, kita tidak pernah memalsukan. Bahkan contoh dari Abu Sedrah II, seorang patriark Syria, tidak pernah mengubah satu kata pun di dalam kitab suci Injil. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan dari saya. Saya harap jelas dan dapat memberkati saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleichem beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera untuk kita semua.